Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam para pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali lagi, jumpa lagi dengan saya Amos, Pastor Amos di Mimbar Kristen di Sampit TV. Apa kabar hari ini? Tentu baik, bukan? Saya percaya ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa menghirup nafas atau kita bisa beraktivitas sepanjang hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Di kesempatan yang baik ini, mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan segera memulai acara Mimbar Kristen kita. Biarlah acara ini menjadi berkat buat setiap kita semuanya yang sedang sakit maupun yang sedang ada permasalahan di dalam kehidupan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dan biarlah kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak buat hari ini. Bersyukur karena penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini. Sebentar kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan di Mimbar Kristen. Biarlah kuasa Tuhan berkarya, menjamah setiap kami, dan kami percaya penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, awal pertengahan hingga akhirnya acara ini, biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pemirsa yang sangat diberkati Tuhan, sebentar kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan tim PAW dari Gereja Yesus Sejati, Yesus Hidup Sejati, dan biarlah puji-pujian ini memberikan semangat baru, sukacita baru buat setiap kita. Kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama di kesempatan hari ini. Kau selalu
dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kau yang selalu memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang ajaib, Yesus Tuhan pengharapan kami, Yesuslah pertolongan, Yesuslah jawaban di hidup kami. Haleluya. Kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Yesus, pertolongan-Mu yang sempurna selalu membuatku terpesona. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya.
Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Kembali lagi di Sampai TV di Mimbar Kristen, dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah menyembah, memuji Tuhan bersama-sama dengan tim PAW Gereja IAS, dan malam hari ini kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Sebentar kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun bagi setiap kami yang mendengar, yang menonton acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu jatuh, firman-Mu siap untuk bertumbuh dan terus bertumbuh, berbuah. Kami juga siapkan pendengaran kami hanya untuk firman Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa,
ketika kita ada sampai hari ini. Saya katakan terus seperti itu karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa buat setiap kita. Malam hari ini kita akan berbicara, tema saya untuk malam hari ini adalah resilient atau ulet. Definisi ulet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mudah putus asa, yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Itu ulet. Sekali lagi, ulet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mudah putus asa, yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Saya gambarkan ada seorang wanita, ada seorang yang sedang menarik beban, menarik batu yang besar. Sekarang ini enggak mungkin bisa dibawa naik, karena beban dari kekuatannya lebih besar bebannya. Tetapi dia tetap tidak menyerah. Nah, inilah yang dinamakan ulet. Ada satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Thomas Alva. Ada fotonya di slide selanjutnya, coba bisa dibuka. Terus satu lagi. Iya. Ini tokoh yang sangat luar biasa. Dia ketika kecil, orang tuanya juga orang-orang di sekitarnya katakan bahwa Thomas ini adalah orang yang dalam pendidikannya kurang baik, kurang bagus, atau dia ketinggalan dari teman-temannya. Nah, ketika dia punya kemauan keras, dia mengotak-ngatik sesuatu, dicoba, dan bahkan saya percaya itu bukan hanya ratusan, tetapi bisa ribuan kali dia coba. Akhirnya dia menemukan lampu pijar. Dan saat ini kita bisa menikmati karya Thomas dalam hidup kita. Ketika malam, kita perlu yang namanya lampu penerangan. Dan itu ditemukan oleh orang yang dikatai oleh orang-orang di sekitarnya orang yang biasa saja dalam pendidikan. Bahkan dia tidak naik kelas, tetapi karena keuletannya dia bisa menciptakan lampu pijar. Dan saat ini kita bisa menikmati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh lagi. Dia seorang kolonel, tetapi dia keluar dari kesatuannya. Dia mencoba satu resep dan dia coba terus, dan akhirnya saudara dan saya bisa menikmati yang namanya KFC. Saudara, di Sampit juga sudah ada KFC. Itu adalah orang ini, saudara, karena dia ulet. Dia mencoba resepnya terus menerus dan tidak mudah patah semangat. Akhirnya di mana-mana ada KFC, saudara. Nah, 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 dikatakan, namun kamu jadilah kuat dan jangan biarlah tanganmu goyah karena ada upah bagi usahamu. Jadi janganlah goyah. Janganlah biarkan tanganmu itu goyah karena ada upah bagi usahamu. Jadilah kuat. Untuk menjadi kuat, saudara, kalau kita lihat atlet, untuk dia bisa menang, untuk dia bisa kuat, dia perlu latihan demi latihan sedemikian rupa. Nggak ada ceritanya tiba-tiba bisa memenangkan lari maraton. Nggak ada. Dia pasti ditempa
diproses sedemikian rupa, dia harus latihan setiap hari berapa jam, dan itu sakit. Nah, untuk menjadi kuat imanmu, saudara bisa terus melekat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kejadian 39 ayat yang kedua dan 3 dikatakan, Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses. Ya. Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses dan berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Orang-orang yang disertai Tuhan pasti ada kesuksesan. Percaya, katakan amin. Yusuf, dia harus melewati proses. Dia harus dijual. Dia harus masuk sumur, ya. Masuk sumur, kemudian dijual menjadi budak. Setelah menjadi budak, dia harus dipenjara. Tetapi dia tidak mudah patah semangat. Dia terus percaya bahwa apa yang ia harapkan, apa yang ia mimpikan itu akan menjadi kenyataan. Coba kalau Yusuf ini putus semangat, patah semangat ketika dia dijual, sudahlah, mimpiku akan cuma menjadi mimpi saja, nggak akan terjadi. Yusuf tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena dia tidak mudah putus asa, biarpun dia menjadi budak di penjara, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu yang menyertai hidupnya. Dan akhirnya adalah kesuksesan yang dia raih. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika engkau disertai Tuhan, engkau akan sukses. Amin. Ada kesuksesan. Ada keberhasilan ketika engkau tidak patah semangat. Dalam pekerjaanmu, dalam keseharianmu, engkau tidak patah semangat, maka engkau akan sukses. Loh, aku ini sudah bekerja, tapi kok nggak sukses-sukses? Pemirsa yang diberkati Tuhan, terus percaya. Bagian kita adalah bekerja, melakukan sesuatu pekerjaan. Ingat, ketika manusia terusir dari Taman Eden, Tuhan buat atau manusia harus bekerja, mengolah tanah untuk dia makan. Ayo, pemirsa yang diberkati Tuhan, engkau disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, saudara pun disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan pasti dibuat sukses. Percaya, katakan amin. Markus 7 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 dikatakan, karena setelah mendengar tentang dia, seorang wanita yang anak perempuannya kerasukan roh najis datang dan bersujud di kakinya. Wanita itu adalah orang Yunani berkebangsaan Zero-Fenisia yang memohon agar Yesus mengusir roh jahat dari anaknya. Namun Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak dikenyangkan dahulu, sebab tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkan untuk anjing. Ia menjawab kepadanya, benar Tuhan, namun anjing
Di bawah meja pun makan dari remah-remah roti anak-anak itu. Yesus berkata, karena perkataanmu itu, pulanglah. Ya, dikatakan pulanglah sebab roh jahat itu sudah keluar dari anakmu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, itu ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Saudara bayangkan ketika saudara datang ke Pak Pendeta saudara ingin didoakan, ada anak saudara yang sakit di rumah ingin didoakan, tetapi saudara mendapatkan perkataan yang kurang baik. Apa yang timbul dalam hati kita? Ya, apa yang akan timbul dalam hati? Ada orang yang ketika mendengar perkataan seperti itu, ini orang Sirofenisia, ada seorang ibu-ibu datang, tetapi Yesus katakan tidak baik, ya, tidak baik, tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkan untuk anjing. Tuh, saudara, dia datang ingin didoakan, malah dikata-katain yang tidak baik. Tetapi dia tidak mudah putus asa. Dia tidak putus asa. Dia tidak patah semangat. Dia tetap percaya. Walaupun ada perkataan-perkataan yang kurang mengenakkan didengar oleh telinganya, tetapi dia tetap percaya. Dan apa yang terjadi ketika dia percaya? Miracle, ya, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Coba kalau kita bayangkan, ibu ini ketika dia dengar perkataan Yesus tidak baik, ya, memberikan roti untuk anak-anak kemudian melemparkan kepada anjing, saudara. Terus ketika dia mendengar seperti itu, kemudian patah semangat, dia tidak akan mendapatkan mujizat. Tetapi ibu ini tidak patah semangat. Maka dari itu mujizat terjadi di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Bapak Ibu, ada kisah yang sangat luar biasa. Di Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 26, ada dua kisah ditulis di Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini. Yang pertama adalah ada kepala ibadah, ya, seorang kepala ibadah, rumah ibadah. Ada seorang kepala rumah ibadah yang datang kepada Yesus, anaknya sedang sakit parah. Dia menjumpai Yesus, dia ingin membawa Yesus datang ke rumahnya. Dan ketika di perjalanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya, dia menjamah jubah Yesus. Dan terjadi mujizat di situ. Akhirnya Yesus berhenti dulu dalam perjalanan itu. Kalau kita lihat, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini dikatakan dia sudah berobat kemana-mana. Dia sudah menghabiskan hartanya untuk berobat. Tetapi kenyataannya yang dia terima adalah dia tidak sembuh. Tetap dia pendarahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di zaman ini, seorang yang pendarahan itu pasti dikucilkan. Dia dianggap najis.
Nah, ketika Yesus datang ke kotanya, dia mendengar bahwa Yesus ada di tempat itu, sedang berjalan di kotanya. Dia sudah juga mendengar kuasa Yesus. Yesus sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat. Dan dia dengar itu, imannya tumbuh. Dan dia mulai melangkah. Bapak Ibu, bukan hal yang biasa saat dia melangkah. Saya percaya waktu orang ini melangkah 12 tahun pendarahan itu sudah tidak secantik yang digambar itu. Dia pasti kurus sekali. Dan dia terus melangkah di kerumunan orang banyak. Bapak Ibu tahu sendiri ketika Yesus ada di suatu kota, pasti banyak sekali kerumunan manusia di situ. Dan ketika dia memberanikan melangkah, dia harus berjumpa dengan orang-orang di sekitar itu, dan orang-orang itu pasti mengatai ataupun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mungkin dia ditendang. Mungkin dia dianiaya karena dianggap orang yang pendarahan itu adalah najis. Bapak Ibu, dia tidak patah semangat. Dia terus maju. Dia terus mendekat kepada Yesus. Dan ketika dekat dengan Yesus, dia katakan, asalku jamah jubah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan ketika dia jamah itu, maka pendarahannya seketika itu pun berhenti. 12 tahun dia mengalami pendarahan, hartanya habis, ludes, buat berobat kemana-mana, nggak sembuh. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia maju, dia tidak menyerah waktu melangkah dekat kepada Yesus. Dan yang terjadi adalah miracle, mujizat. Dia disembuhkan karena dia ulet. Kemudian peristiwa yang kedua adalah ada seorang kepala rumah ibadah tadi yang membawa Yesus untuk anaknya yang sedang sakit. Ketika dia melakukan mujizat di situ, 12 tahun pendarahan sembuh, ada kabar bahwa anaknya itu mati. Saudara, wah, ini gara-gara berhenti sebentar, akhirnya anakku mati. Tetapi Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan oleh kepala rumah ibadah itu. Dia katakan, wes ndak usah takut, percaya saja. Dalam kegundahan hatinya, kegelisahan hatinya, Yesus ngomong percaya saja. Saudara, yang terjadi adalah berita yang diterimanya adalah anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus katakan nggak apa-apa, percaya saja. Bagaimana ini, saudara? Saudara, kalau di dalam kondisi seperti ini, apa yang saudara lakukan? Tetap percaya atau menyerah? Kepala rumah ibadah ini ketika Yesus ngomong seperti itu, dia percaya. Tetap Yesus melangkah ke tempatnya dan tepat. Ketika Yesus masuk, memang anaknya sudah mati, Bapak Ibu. Tetapi Yesus katakan, anak ini sedang tidur. Anak ini sedang tidur, bukan mati. Dan ketika Yesus ke tempat itu, ke rumah kepala ibadah itu, Yesus membangkitkan, Yesus menghidupkan kembali anak ini. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Wow, mujizat terjadi. Yang pertama, wanita pendarahan 12 tahun
menjamah ujung jubah Yesus, mujizat. Yang kedua, percaya saja. Kepala rumah ibadah yang sudah meninggal, yang sudah mati, ketika dia tetap percaya, Yesus katakan, pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, dan mujizat terjadi. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang. Ketika engkau tidak putus asa dalam pengharapanmu, dalam imanmu, engkau akan terima mujizat. Malam ini mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Malam ini ketika engkau percaya dan tidak bimbang, maka apa yang menjadi doamu akan menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus. Sebentar kita akan kembali lagi, kita akan menyaksikan iklan berikut ini, dan tetap di Mimbar Kristen di Sampai TV. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pandemi ini membawa kesepian di relung hati. Ruang ibadah terasa sepi, kondisi ekonomi pun melambat. Berputus asa bukanlah jalan umat Buddha. Segala keterbatasan ini niscaya bisa kita hadapi bersama. Guru agung kami mengajarkan, dalam melindungi diri sendiri, seseorang dapat melindungi orang lain. Kita dapat mengamalkan ajaran ini dengan disiplin 3M ditambah vaksinasi. Sakit adalah proses alamiah, sebuah risiko kehidupan, namun kita tidak boleh berpasrah diri. Mari kita dukung upaya menghadirkan vaksin untuk negeri dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi kita melindungi diri dan melindungi negeri. Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam shaf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu
Kembali lagi di Mimbar Kristen di Sampai TV yang sangat memberkati tentunya. Tadi kita sudah berbicara tentang ulet ya. Jadi ketika kita tidak mudah menyerah, maka kesuksesan ada di dalam kehidupanmu. Ketika engkau tidak mudah menyerah dalam mengiring Yesus, maka ada mujizat dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir adalah ketika engkau tidak mudah untuk menyerah, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan Ishak menabur di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, dikatakan di situ, saya akan membaca sekali lagi. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya, dan orang itu menjadi kaya dan terus kaya, bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Ini yang sangat luar biasa dahsyat ini. Ya. Jadi Ishak menabur di tanah itu dalam tahun itu. Sudah? Waktu Ishak menabur, kondisi tanah di tempat ia menabur saat itu adalah dalam kondisi kekeringan. Wah, kenapa Tuhan suruh menabur? Ini kan kering tanahnya. Bagaimana bisa tumbuh? Dan ketika Ishak percaya, ya, Ishak percaya, dia menabur seperti yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan dalam tahun itu, dan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Mungkin engkau saat ini sudah menabur, engkau sudah menabur doa, tetapi kok belum ada jawaban. Pak, ini sudah di akhir-akhir tahun 2021, tapi kok belum ada sedikit secercah harapan dari apa yang saya doakan. Saya percaya tahun ini juga, ketika engkau percaya dan tidak mudah menyerah, engkau akan menerima apa yang engkau doakan. Dikatakan Ishak menerima yang ditaburnya, dia menerima 100 kali lipat. Dan orang itu dikatakan Ishak menjadi kaya dan terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Wah, siapa sih yang tidak mau kaya? Semua orang pasti mau. Ishak percaya dengan apa yang diperkatakan Tuhan, dan dia lakukan. Kalau Ishak gak menabur, kalau dia pakai pikirannya dan dia tidak menabur benih, dia tidak akan mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan. Karena dia percaya dan dia tabur, wis percaya aku Tuhan, biarpun tanah kenyataannya ini tanahnya kering, tetapi aku percaya kalau Tuhan yang menyuruh pasti akan baik. Dan dia, ketika dia tabur, dia dengan sukacita menabur, akhirnya bisa bertumbuh dan 100 kali lipat. Bahkan dikatakan dia menjadi orang yang kaya, semakin hari semakin kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Saya berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu. Engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, yang terakhir, Kejadian 26 ayat yang kedua, dikatakan, dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Gak usah pergi ke Mesir. Waktu itu terjadi paceklik, saudara. Waktu itu terjadi kekeringan. Wis gak usah pergi ke Mesir, tetaplah di situ, menaburlah di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saudara masih ingat tentang Elia? Dia dipelihara Tuhan dengan luar biasa di Sungai Kerit. Setiap hari ada burung gagak yang memberikan makanan, ada daging yang dibawa oleh burung gagak. Artinya adalah Tuhan memelihara orang-orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, ayo kita semakin dekat kepada Tuhan. Ayo kita semakin melekat kepada Kristus. Percaya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara Tuhan. Kita diproteksi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi kananku, orang yang berharap kepada Tuhan akan tegak berdiri sampai selama-lamanya. Saudara dan saya, ketika engkau tidak mudah putus asa, ketika doamu belum terjawab, engkau tidak putus asa untuk berdoa, tetap berdoa, engkau akan melihat karya terbesar Tuhan menjadi kehidupanmu, menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah untuk kecewa. Ya, kita harus kuat, kita harus tetap percaya bahwa bersama Yesus kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Kemudian kita akan melihat lagi satu pujian yang sangat memberkati tentunya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami untuk tetap ulet dalam mengiring Yesus. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami, kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang setiap kami sehingga kami bisa berjalan dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan melekat dalam hati setiap pemirsa sampai TV yang malam hari ini bersama-sama di mimbar Kristen. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
dunia. Kembali lagi di Mimbar Kristen di Sampai TV. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebentar kita akan tutup acara ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu yang sedang sakit, mengalami keletihan, kelemahan dalam tubuh. Bapak Ibu boleh pegang bagian yang sakit. Dari tempat ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini juga ada yang sedang mengalami problema keluarga ataupun keuangan yang sedang terlilit hutang mungkin, dan tidak bisa untuk menyelesaikan, tidak ada jalan lagi. Saya mau berdoa dari tempat ini, percaya dengan iman, angkat tanganmu dan saya akan berdoa dari tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Dari tempat ini hamba berdoa buat Bapak Ibu pemirsa Sampai TV yang hari ini bersama-sama di Mimbar Kristen. Hamba berdoa buat pemirsa yang saat ini sedang sakit, dimanapun, di bagian manapun engkau, anggota tubuhmu yang sakit, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Engkau saat ini disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan Tuhan. Anggota tubuhmu yang sakit diganti di dalam nama Tuhan Yesus dengan anggota tubuh yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ yang baru saat ini diganti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu pemirsa yang hari-hari ini sedang mengalami problema rumah tangga. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memulihkan keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat harmonis, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi langganan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini berkarya dan sedang berkarya memulihkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah. Malam hari ini juga berdoa buat pemirsa yang sedang dalam pergumulan utang piutang. Dalam nama Yesus, percaya dengan iman. Ketika kami melangkah bekerja, Tuhan buka jalan seperti Ishak. Dia menabur dan tahun itu juga dia menerima 100 kali lipat. Kami percaya tahun ini kami menerima apa yang sedang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman, kami adalah pemenang. Tuhan, kami lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan yang dahsyat, yang baru senantiasa nyata di dalam kehidupanmu, mengalir dalam kehidupanmu. Terima kasih buat malam hari ini, memberkati Sampai TV. Tuhan pakai dengan luar biasa, semakin hari semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat di kota ini maupun di kota-kota lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini hanya di dalam satu nama, berkat Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Hamasia Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Berkat di dalam nama Yesus Kristus, percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di hari Sabtu depan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau pas ada kegiatan ke luar rumah, dan jadi berkat senantiasa. Tuhan Yesus berkati.